Baiklah, kami dari kelompok 2, yang mana akan menjelaskan tentang human rights atau hak asasi manusia dan Kantian etik atau etika Kantian. Yang mana kelompok 2 ini sendiri terdiri dari saya sendiri, Faid Ananda Pertama, Alu Oktaviani, Nuraini, dan Fani Nadia dari kelas 4A dan 4. Nah, untuk yang pertama, apa sih itu human rights tersebut? Nah, dalam Undang-Undang Dasar tentang HAM nomor 39 tahun 1999 sendiri, yaitu pada pasal 1 nomor 1, pasal 1 ayat 1, yaitu hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan akhlak, harkat, dan martabat manusia. Nah, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak kemungkinan dilaksanakan dan tegaknya hak asasi manusia tersebut. Nah, bisa dikatakan di sini bahwasanya untuk mendapatkan hak asasi manusia tersebut, maka juga ada yang namanya kewajiban dasar manusia untuk mendapatkan atau ditegakkannya hak asasi manusia tersebut di dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 di Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 1999. Nah, untuk dan juga HAM adalah hak yang dimiliki oleh satu individu berdasarkan keberadaan sebagai manusia. Hak untuk hidup dan memperoleh kebutuhan dasar makanan serta pakaian dapat dianggap sebagai HAM yang sangat mendasar. Itu bisa kita sebut pada sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan. Nah, hak sipil atau hukum itu diberikan oleh pemerintah. Nah, hak untuk memilih pada usia 19 adalah hak sipil, bukan hak asasi manusia. Nah, untuk selanjutnya adalah History of Human Rights atau sejarah dari hak asasi manusia. Nah, kemudian HAM sudah menjadi bahasa sehari-hari sejak Perang Dunia Kedua, yang mana kemudian dibuat oleh Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau DUHAM dari PBB yang diterbitkan pada tahun 1948. Nah, HAM ini menggantikan istilah hak-hak alamiah. Disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah suatu pengakuan atas martabat dan hak yang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Hak setiap orang dilindungi lewat seperangkat peraturan hukum. Ini untuk menghindari segala untuk pemberontakan sebagai usaha terakhir menentang kezaliman. Bahwa cendekiawan yang melawan asal-usul konsep hak alamiah atau cikal bakal HAM pada pemikiran Yunani dan Romawi kuno dalam literatur dan filsafat Yunani dan Roma. Ada banyak pertanyaan yang mengakui hukum pada dewa dan alam itu dipahami lebih diutamakan daripada hukum yang dibuat oleh negara. Nah, di dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa disebutkan salah satu tujuan pembentukan PBB untuk mengembangkan hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa. Nah, ini berdasarkan pada penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri. Ini juga mencapai kerjasama internasional dan menyelesaikan masalah-masalah internasional yang bersifat ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan. Di Indonesia sendiri, HAM diatur dalam sejumlah peraturan mulai dari Undang-Undang 1945, TAP MPR nomor 12 garing MPR garing 1998 dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya, kita membahas mengenai praktik penyimpangan antara hak, loyalitas atau kesetiaan, dan kompromi atau kesepakatan, di mana berkaitan dengan hak dan loyalitas atau kesetiaan sering terjadi konflik atau pertentangan, sehingga perlu dicari sebuah solusi untuk menyelesaikan konflik atau pertentangan tersebut, yaitu dengan adanya kompromi atau kesepakatan. Misalnya, seorang karyawan menuntut haknya untuk tidak berpergian ke luar negeri atau pergi melaksanakan perjalanan dinas lebih dari seminggu. Sedangkan perusahaan menuntut atau membutuhkan karyawan tersebut untuk melakukan perjalanan dinas selama seminggu. Nah, dalam hal ini terjadi pertentangan antara tuntutan hak si karyawan dengan tuntutan kebutuhan perusahaan. Nah, karyawan pasti memiliki dilema untuk memilih apakah tetap menuntut haknya atau apakah akan menunjukkan loyalitas atau kesetiaan kepada perusahaan.
Nah, kondisi yang kedua, misalnya berkaitan dengan prinsip tersebut, si karyawan tidak bisa berpergian karena dia memiliki keperluan untuk merawat keluarganya yang sedang sakit parah. Nah, dalam hal ini, apabila si karyawan menjelaskan dan berterus terang kepada perusahaan, maka karyawan mungkin akan mendapatkan simpati dari perusahaan tersebut sehingga tidak perlu melakukan perjalanan dinas. Namun, kondisi yang ketiga, misalnya perjalanan dinas tersebut hanya dapat dilakukan oleh karyawan tersebut karena dia memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan karyawan-karyawan yang lain. Apabila dia tidak pergi melakukan perjalanan dinas tersebut, maka kemungkinan negosiasi proyek perusahaan akan gagal dan perusahaan akan mengalami kerugian sehingga banyak karyawan yang akan di-PHK termasuk karyawan yang akan ditugaskan tersebut. Nah, dalam hal ini si karyawan memiliki alasan untuk memberi alasan yang penting kepada keluarganya untuk mengikuti perjalanan dinas selama seminggu tersebut. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, pentinglah sebuah kompromi atau kesepakatan berkaitan dengan pertentangan hak dan loyalitas, karena tidak mungkin seorang karyawan selalu menuntut haknya karena ada alasan tertentu yang cukup penting dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, hal penting lainnya yaitu seorang karyawan juga seharusnya tidak memberikan janji atau mengikuti kesepakatan yang sangat ketat dengan perusahaan, karena suatu kondisi atau keadaan itu tidak ada yang pasti, selalu mengalami perubahan dan juga akan menghadapi kesulitan-kesulitan mendadak sehingga tidak semua janji dan kesepakatan tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada Kant etik atau etika Kantian. Nah, di mana salah satu filsuf terbesar dalam tradisi Barat yaitu Immanuel Kant, beliau menghasilkan pernyataan klasik etika deontologis, yaitu tindakan yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip rasional dasar yang dirangkum dalam berbagai pernyataan alternatif dari imperatif kategoris, di mana imperatif kategoris ini merupakan hukum moral. Nah, pendekatan ini dikembangkan dengan alasan ketidaksepakatan mendasar dengan pendekatannya David Hume. Kant sama sekali tidak menerima bahwa tindakan moral mengikuti perasaan atau keinginan seseorang. Justru sebaliknya, kita melakukan apa yang benar karena itu tugas kita untuk melakukannya. Nah, ada 3 rumusan terkait dengan aturan Kant ini. Yang pertama yaitu the categorical imperative or formula of universal law. Nah, di mana beliau menyatakan bahwa act only in accordance with the maxim true which you can at the same time will that it be a universal law. Nah, singkatnya, jika kita mempertimbangkan apakah suatu tindakan itu benar secara moral, kita harus membayangkan bahwa tindakan ini menjadi contoh dari aturan umum yang diadopsi oleh semua orang setiap saat. Nah, kemudian kita harus bisa nilai secara logis akibat dari situasi seperti itu dan bertanya apakah tindakan ini layak atau tidak untuk dilakukan. Misalnya, kita mempertimbangkan untuk membuat janji yang kita tahu kita tidak akan bisa nempatin. Jika kita menerapkan aturan ini, kita harus membayangkan bahwa semua janji dibuat tanpa niat untuk menepati. Nah, ini jelas bukan situasi yang layak sebagai sifat dari janji yang dirusak. Nah, inti dari janji kan janji itu harus ditepati. Nah, yang kedua yaitu the formula of humanity atau rumus kemanusiaan. Nah, si Kant ini bilang bahwa act so that you use humanity whether in your own person or in the other person of another, always at the same time as an end
never merely as a means. Jadi di formula ini mencerminkan terkait dengan pandangan Kant, yaitu martabat manusia dan kebutuhan dasar untuk menghormati dalam semua situasi. Nah, hal ini dapat dilihat sebagai setara dengan formula hukum universal jika kalau kita berpendapat ini menyeratkan bahwa agen lain memiliki hak untuk menggunakan akal mereka sendiri, dan menunjukkan nilai moral melalui tindakan mereka sendiri secara bebas dilakukan sebagai tugas mereka. Rumus ini tuh siap diterapkan pada banyak situasi organisasi. Nah, mungkin memang ini menyerang secara langsung pendekatan manajerial di mana karyawan dan pelanggan hanya dilihat dari segi pengaruhnya terhadap hasil keuangan perusahaan, yang hanya sebagai alat untuk kekayaan pemegang saham dan atau manajerial saja, dan bisa dimanipulasi sebagai alat. Nah, namun apabila kita mengakui tujuan orang lain dan kita bisa mencari cara untuk menyeimbangkan pencapaian tujuan kita dengan memberi mereka otonomi, khususnya kebebasan untuk bertindak dan menunjukkan nilai moral, maka kita dapat memenuhi tujuan Kant. Selanjutnya yaitu autonomy and the kingdom of ends. Nah, di mana Kant mengatakan, we should so act that we may think of ourselves as legislating universal laws through our maxim. Nah, the laws of the kingdom of ends adalah hukum kebebasan. Bebas baik itu karena tanda warga negara, bebas untuk membuat undang-undang sendiri, atau karena isi undang-undangnya yang mengarahkan kita untuk menghormati penggunaan bebas setiap warga negara atas alasannya sendiri. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Oktaviani. Nah, selanjutnya itu adalah terkait dengan teori Kant ini, menjelaskan bahwa teori Kant ini adalah sulit diterjemahkan karena teori ini berasal dari bahasa Jerman asli. Nah, selain itu teori ini juga sulit dipahami karena argumen-argumen di dalamnya itu adalah merupakan sesuatu argumen yang diungkapkan secara canggih atau sulit dipahami, dan juga terkait dengan teori-teori yang lebih umum. Nah, selain itu masalah utama lainnya yaitu adalah terkait dengan di mana teori ini lebih mengutamakan kepada teoritis daripada penerapannya. Jadi akan apa yang harus kita lakukan dalam situasi tertentu. Nah, jadi ketika kita akan melakukan sesuatu itu harus dilakukan sesuai dengan teorinya. Jadi sehingga tidak dapat disesuaikan dengan kasus-kasus di luar teori. Dan juga ditegaskan bahwa suatu tindakan itu dilakukan berdasarkan kepada tanggung jawab seseorang, bukan kepada suatu rasa simpati dan juga rasa iba terhadap kondisi orang lain. Nah, selain itu masalah lainnya yang terkait dalam teori Kantian ini itu adalah terkait dengan pernyataan keberuntungan moral. Nah, jadi di mana hal ini kan jadi sebagai peneliti tersebut menyangkal bahwa adanya keberuntungan dalam diri seseorang. Nah, selain itu juga ada permasalahan mengenai menilai karakter moral. Nah, jadi yang pada kenyataannya itu sangat sulit melakukan penilaian karakter moral terhadap seseorang sampai kepada tingkat kebiasaan dan sikap moral seseorang tersebut. Dia menganggap bahwa hal tersebut merupakan hal yang sangat sulit dilakukan. Nah, jadi ada seorang ahli yang bernama Medeiros ini berusaha untuk mengatasi berbagai masalah yang telah diungkapkan tersebut, yang dimana diberi dengan nama list prima facie datis, yang dimana terdiri dari 7 tugas, yang diantaranya yaitu yang pertama adalah fidelity. Nah, fidelity ini maksudnya itu adalah terkait dengan menepati janji seseorang. Kemudian yang kedua itu adalah reparation. Di reparation ini artinya itu adalah terkait dengan ganti rugi atas perlakuan seseorang itu tersebut terhadap orang lain. Nah, selanjutnya
Juga ada gratitude. Jadi gratitude itu atau bersyukur artinya yaitu adalah membalas kebaikan seseorang yang telah berbuat kepada kita. Nah, selanjutnya itu adalah juga ada justice atau keadilan, yang dimana itu maksudnya itu adalah terkait dengan gangguan distribusi utilitas yang tidak sesuai dengan manfaat. Kemudian juga adalah beneficent. Di beneficent ini maksudnya itu adalah terkait dengan berbuat baik kepada orang lain. Kemudian terkait dengan self improvement. Self improvement ini itu adalah terkait dengan memperbaiki diri sendiri, itu adalah dalam hal kebajikan dan juga pengetahuan. Kemudian juga ada non maleficent, itu terkait dengan kita sikap seseorang tersebut tidak merugikan orang lain. Nah, jadi dalam teori ini ada pertimbangan-pertimbangan lainnya, yaitu adalah terkait dengan industri, di mana praktik kerja itu dapat menyebabkan kecelakaan, dan kecelakaan tersebut diakibatkan oleh karena kelalaian seseorang. Nah, jadi menjadi pertanyaannya di sini adalah apakah kelalaian tersebut akan terus terjadi? Nah, jadi dari sudut pandang Kantian ini, situasi ini membuat pihak-pihak teori ini menganggap bahwa kelalaian tersebut atau situasi tersebut merupakan hal yang ditimbulkan dari pekerjaannya, karena pekerjaan tersebut tidak fokus dalam melakukan pekerjaan. Jadi oleh karena itu dalam hal ini pihak-pihak yang melakukan pekerjaan itulah yang harus disalahkan. Nah, jadi salah satu cara untuk mengatasinya yaitu adalah dengan melakukan kewajiban pemeliharaan dan kewaspadaan yang berkelanjutan. Jadi dengan harus melakukan pengecekan atau pemeriksaan keselamatan, dan juga berupaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang sistem dan risiko. Nah, jadi setelah semua yang telah dijelaskan tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa teori Kantian ini lebih banyak menimbulkan masalah dibandingkan dengan hasil atau jalan keluarnya. Nah, jadi karena etika Kantian ini tidak memberikan cara atau menunjukkan cara seseorang untuk menyelesaikan masalah etika. Nah, jadi semakin kita menjelajahi teori etika ini, maka semakin besar pula kesadaran kita akan kesulitan dalam melakukan evaluasi moral dan juga sikap seseorang yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, jadi ditambah lagi teori ini merupakan teori yang sulit dipahami karena menggunakan istilah-istilah atau bahasa-bahasa yang cukup sulit dipahami oleh bagi orang-orang awam. Baiklah, mungkin hanya itu dari kami dari Kopaswa yang bisa kami sampaikan. Nah, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.